kemudahan, kelancaran, serta keselamatan ya. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya nak. Tangan di atas lidah. Mari teman-teman kita belajar mengucapkan selamat mulai. Pancasila, akulah pendukungmu.
Sudah siap kan? Siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap, sekarang buka buku bacaannya. Kita literasi membaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk membaca literasinya. Silakan baca. Oke, selesai? Selesai. Sekarang kalau sudah selesai literasinya, agar belajarnya lebih semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. 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 Ya, semangat sekali ya. Nah, sekarang ada yang ibu ingin tanyakan. Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari yang kalian ketahui, benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran? Ayo coba sebutkan. Benda apa yang berbentuk lingkaran? Yang ini, yang lagi? Cangkir, koin, kancing baju, piring, ada lagi? Vas bunga, ya. Ada banyak lagi ya benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, dari benda-benda tersebut, kira-kira bentuk dan ukuran benda tersebut sama atau tidak? Beda. Beda ya. Mengapa berbeda? Karena ada yang ukurannya lebih besar, ada juga ukurannya yang lebih kecil. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menghitung keliling dan luas lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Nek, yang pertama itu apa? Siswa dapat memahami konsep keliling dan luas lingkaran. Siswa dapat memahami konsep keliling dan luas Lingkaran. Yang kedua, Siswa dapat menghitung keliling lingkaran dengan menggunakan rumus. yang ketiga, siswa dapat menghitung luas lingkaran dengan menggunakan Rumus. Yang keempat, Siswa dapat menyajikan hasil perhitungan dengan baik. siswa dapat menyajikan hasil perhitungan dengan baik menggunakan benda Konkret. Jadi ada 4 nak tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai rumus keliling dan luas lingkaran, kita harus tahu dulu nak, apa itu lingkaran? Lingkaran itu adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, inilah lingkaran. Nak. Ya, jadi daerah atau titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama. Jadi titik-titik berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Inilah yang dinamakan lingkaran. Nah, sekarang setelah mengetahui pengertian lingkaran, kalian juga harus tahu unsur-unsur dari
saja. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini, unsur lingkaran yang pertama itu ada namanya titik pusat. Titik pusat itu titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Di mana, Nak? Di tengah-tengah lingkaran. Sini, Nak. Di sini tengah-tengah lingkaran. Inilah yang dinamakan titik pusat atau titik lingkaran. Nah, biasanya, Nak, titik pusat ini disimbolkan dengan huruf O besar. Huruf apa? O besar. Yang kedua, Nak. Yang kedua itu ada namanya diameter. Diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik melalui titik pusat. Awas, menghubungkan dua titik melalui titik pusat. Misalkan titik pertamanya yang di sini, ya. Titik keduanya di sini. Nah, dari titik ini melewati titik pusat inilah yang dinamakan diameter. Garis lurus melalui titik pusat O dari misalnya titik pertama Ibu misalkan di A. Titik keduanya B. Jadi dari garis A ke B inilah yang dinamakan diameter, ya. Nah, biasanya diameter ini disimbolkan dengan huruf D kecil. Huruf apa? D kecil. Jadi huruf D kecil. Paham diameternya mana? Paham. Bukan cuma di sini, nah, ya, dari tengah, tapi di atas ke bawah yang melewati titik pusat juga itu dinamakan diameter. Dari sini ke sini juga itu dinamakan diameter. Yang penting dia melewati titik pusat. Walaupun dia garis lurus, tetapi dia tidak melewati titik pusat, itu bukan dinamakan diameter. Jadi yang pertama tadi apa? Titik pusat. Yang kedua? Diameter. Sekarang yang ketiga, ada namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Yang mana titik pusat? Yang tengah. Menghubungkan ke titik pada lingkaran. Misalnya di sini. Nah, inilah dari O ke A inilah yang namanya jari. Atau O ke B. Ya, atau O ke sini titiknya. Nah, garis lurus inilah yang dinamakan jari. Biasanya jari-jari ini disimbolkan dengan huruf R kecil. Huruf apa? R kecil. Huruf R kecil, ya. Nah, dari lingkaran ini dari O ke A atau O ke B, kira-kira ada berapa jari-jarinya? O ke A, satu kan? O ke B, satu lagi. Jadi ada berapa jari-jarinya? Ada dua jari-jarinya kalau dari A ke O, O ke B. Jadi dapat disimpulkan, Nak, jari-jari itu setengah dari diameter. Atau diameter itu dua kali jari-jari. Jadi jari-jari tadi setengah dari diameter atau diameter itu dua kali jari-jari. Paham? Paham. Unsur-unsur lingkaran tadi ada apa yang pertama? Titik pusat. Yang kedua? Diameter. Yang ketiga? Jari-jari. Oke, pintar, ya. Nah, sekarang dari unsur-unsur lingkaran yang sudah kalian ketahui tadi, kira-kira bagaimana cara menghitung diameter dari benda tersebut dan jari-jarinya berapa? Nah, sekarang Ibu ingin menghitung lingkaran yang ada di tangan Ibu ini. Kira-kira diameter dari benda ini berapa? Ibu ukur menggunakan mistar, ya. Diameternya itu garis lurus di tengah-tengah melalui titik pusat. Ibu ukur diameternya. Ya, didapat diameter dari lingkaran ini yaitu 28 cm. Awas, diameternya 28 cm. Kira-kira ada yang tahu tidak jari-jari lingkaran ini berapa? Kalau diameternya 28, jari-jarinya tadi berapa? Setengah
menghitung, Ibu ada benda ini koin. Kira-kira koin ini diameternya berapa? Jari-jarinya berapa? Ayo, siapa yang mau coba? Ya, Desa, Madina. Hitung berapa diameternya menggunakan penggaris ya. Diameter itu di mana? Ada di mana? Nah, terus lihat yang kemana? Oke, selesai ukur diameternya adalah 2 cm dan jari-jarinya adalah 1 cm. Oke, jadi koin ini didapat dari Resa, diameternya tadi 2 cm. Didapat jari-jarinya, berarti kalau dia diameternya 2 cm, jari-jarinya setengah dari diameter kan? Nah, berarti setengah dari 2 yaitu 1. Jangan lupa satuannya yaitu sentimeter. Oke, tepuk tangan untuk Resa. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa tadi lingkaran, unsur-unsur lingkaran, kita baru membahas rumus dari keliling dan luas lingkaran. Yang kamu harus tahu keliling itu apa dulu nak ya? Keliling itu adalah panjang lintasan yang membentuk suatu lingkaran. Jadi panjang lintasan yang membentuk suatu lingkaran. Yang mana dikatakan keliling ini Nana? Misalnya dari titik A terus sampai kembali lagi ke titik A. Inilah yang dinamakan keliling dari lingkaran. Nah, biasanya keliling ini disimbolkan dengan huruf K besar. Huruf apa? K besar. Jadi yang mana keliling tadi? Ini yang membatasi lintasan membentuk sebuah lingkaran. Dari A kembali lagi ke A. Nah, inilah yang dinamakan keliling dari lingkaran. Bagaimana rumus dari keliling lingkaran? Rumusnya yaitu K sama dengan V dikali D atau K sama dengan 2 dikali V dikali R. Apa D tadi? Apa D? Diameter. R tadi apa? Jari-jari. Jari-jari. Nah, sekarang luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah dalam dari bagian lingkaran. Yang mana dikatakan luas ini? Nah, yang bagian dalam dari lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Daerah di tengah-tengah inilah yang dinamakan luas lingkaran. Biasanya luas lingkaran ini disimbolkan dengan huruf L besar. Huruf apa? L besar. L besar. Nah, sekarang rumus dari luas lingkaran rumus dari luas lingkaran itu L sama dengan V dikali R dikali R, atau R itu dikuadrakan jadi V dikali R kuadrat. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu kapan menggunakan V. Nilainya 22/7 atau 3,14. Nilai V itu sudah ketentuan mutlak ya nak. Dia menggunakan 22/7, 3,14 itu sudah ketentuan mutlak, tidak bisa diganggu gugat lagi. Kapan menggunakan 22/7? Itu saat nilai diameter atau jari-jarinya itu adalah kelipatan dari 7. Tahu kelipatan 7? Tahu. 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Berarti dia menggunakan 22/7. Selain dari kelipatan 7, dia menggunakan nilai V-nya 3,14 ya. Nah, sekarang sebelum Ibu membahas mengenai keliling dan luas lingkaran lebih lanjut, Ibu ingin menanyakan kembali, kira-kira coba perhatikan di sekitar kalian benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Coba ayo, benda apa? Piring, cangkir, Jam, koin. apa lagi? Kancing. Hah? Kancing baju, apa lagi? Vas bunga. Vas bunga, apa lagi? Tabung. Hah? Tabung. Tabung, ada lagi? Ada jam tadi nak, gelas. Apa lagi? Vas bunga tadi?
berbentuk lingkaran. Jadi dari benda-benda yang kalian sebutkan tadi, kira-kira sudah tahu belum diameternya berapa, jari-jarinya berapa, kelilingnya berapa, luasnya berapa? Sudah tahu belum? Belum ya. Kalau belum tahu, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Kalian kerjakan atau diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang siswa. Kelompok pertama itu atau kelompok 1 itu adalah kelompok Aufi, Fadila, Muti, dan Amel. Kelompok 2 Tasya, Nisa, Sepri, dan Bening. Kelompok ketiga yaitu Aldi, Albi, Rapandi, dan Reza. Silakan membentuk kelompoknya ya. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah tujuan pembelajarannya, alat dan bahan, langkah-langkah pengerjaannya. Setelah itu baca, menghitung jari-jari keliling luas. Terus kalian masukkan ke dalam tabel hasil pengukuran dan perhitungannya. Paham? Paham. Ibu bagikan terlebih dahulu. Nah, Ibu mempunyai alat peraganya. Setiap kelompok itu akan Ibu bagikan satu benda satu kelompok. Jadi kalau ada 3 benda berarti kalian memiliki 3 benda yang akan kalian amati ya. Baca terlebih dahulu langkah-langkah pengerjaannya, alat dan bahannya dipersiapkan terlebih dahulu. Silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan dengan kelompoknya apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Berbagi tugas ya nak. Tulis dulu namanya, kelompok berapa, baca langkah-langkah pengerjaan. Ya, silakan kerjakan. Tulis dulu kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Baca petunjuk pengerjaan Baca dulu tujuan pembelajarannya apa, alat dan bahannya dibaca, langkah-langkah pengerjaannya dibaca satu persatu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, silakan. Nah, diameter tadi yang melalui titik pusat. Tentukan dulu titik pusatnya di mana. Baru diukur nilai dari diameternya. Ya. Titik pusatnya di mana? Selesaikan satu benda dulu nak jam terlebih dahulu. Misalnya dari benda yang paling kecil, gelas terlebih dahulu. Buat nama bendanya yang pertama itu apa?
Tandanya yang pertama itu apa yang bakalan diamatin ya? Baca petunjuk pengerjaan. Langkah pertama yang harus dikerjakan itu apa? Selesaikan satu persatu benda. Dihitung diameternya berapa, jari-jarinya dari benda itu berapa, kelilingnya berapa, luasnya berapa. Baru melanjutkan ke benda selanjutnya yang kedua. Ingat rumus dari keliling tadi, V dikali D atau 2V dikali R, ya. Titik pusat. Diameternya 12. Kelas ukur, awas. Diameter melalui titik pusat. Diameter yang melewati titik pusat. Tentukan dulu yang di mana titik pusatnya. Yang tadi V dikali D, oke, V dikali D. Ini artinya itu. Semua dari 12 opsi.
sudah satunya. Ya, dibagi tugas itu. Nama benda yang pertama siapa Tasya? Kelas. Tinggi kali. 8. Kalau itu. Cantik. 25,12. Kelihatan 5,12.
Berbagi tugasnya, jangan sampai cuma satu orang yang bekerja. Oke, sesudah selesai benda satu, benda yang keduanya dihitung berapa diameternya. Jangan cuma satu orang yang mengalihkan ya. Entah itu perkaliannya benar atau salah, makanya yang lainnya ikut mengalihkan. Kira-kira sama tidak hasilnya? Kelompok yang sudah selesai, coba diulangi lagi nak. Perkaliannya itu benar atau salah. Jadi contoh dari kelompok 3, penempatan nilai keliling dan luasnya salah taruhnya. Nilai keliling diletakkan di luas, nilai luas diletakkan di keliling.
Oke, sudah selesai belum? Kelompok 3 masih kesimpulan ya? Kelompok 2 ya, masih kesimpulan. Oke, selesai ya, Nak? Selesai. Sekarang kalau sudah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Setiap kelompok itu mewakili saja ya. Setiap kelompok satu orang mewakili. Siapa yang ingin maju dari kelompok satu? Ayo, siapa yang mewakili ya? Aufi, silakan. Nama saya Aufi. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Nama benda 1 jam dinding 12 cm. Jari-jari 6 cm. Keliling 37,68 cm. Luas 113,4 cm. Persegi 2 piring, diameter 22 cm, jari-jari 11 cm, keliling 69,8 cm, luas 411,48 cm. 3. Gelas
diameter 8 cm, jari-jari 4 cm, keliling 25,12 cm, luas 56,24 cm. Kesimpulan bahwa setiap benda memiliki ukuran yang berbeda-beda mulai dari diameter, jari-jari, keliling, dan luas. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Ya, Aldi? Ya, Aldi. Mengapa keliling dari piring bisa didapat? Berapa? Berapa nak keliling dari piring tadi? 69,8 cm. Mengapa? Aldi ingin bertanya mengapa keliling dari piring tadi bisa didapat 68,9 cm. Ya, itu Aldi yang ingin tanyakan. Ya. Gimana Aldi? Mengorek-orek? Keliling. Perhatikan Aldi. Saya menggunakan 3,14 karena 22 cm bukan kelipatan dari 7. Jadi 3,14 dikali 22 sama dengan 69,8 cm. 08 cm. Kira-kira jelas jawaban dari Aldi? Jelas. Paham? Paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Siapa yang ingin mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil belajar atau diskusi dari kelompok 2? Ya, Tasya, silakan majunya. Nama saya Tasya, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Nama benda, gelas, diameter 8 cm, jari-jari 4 cm, keliling 31,4 cm, luas 50,24 cm persegi. 2. Nama benda jam dinding, diameter 12 cm, jari-jari 6 cm, keliling 37,68 cm, luas 113,04 cm persegi. 3. Nama benda piring, diameter 22 cm, jari-jari 11 cm, keliling 69,08 cm, luas 379,14 cm persegi. Kesimpulan bahwa setiap benda memiliki ukuran berbeda-beda. Apakah ada yang ingin bertanya dari penjelasan saya? Ya, Nak, dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ya, Muti. Mengapa menggunakan sentimeter dalam mengukur diameter atau jari-jari dari benda-benda tersebut? Karena saya mengukurnya menggunakan penggaris. Ya, karena kelompok 2 mengukur dari benda-benda tersebut menggunakan penggaris. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, siapa yang ingin maju? Aldi. Ya, silakan maju Aldi. Nama saya Albi, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama benda jam, diameter 14 cm, jari-jari 7 cm, keliling 44 cm, luas 154 cm persegi. Piring, diameter 22 cm, jari-jari 11 cm, keliling 69,8 cm, luas
379,14 cm persegi. Gelas diameter 8 cm, jari-jari 4 cm, keliling 31,24 cm, luas 12,56 cm. Kesimpulan bahwa semua benda yang berbentuk lingkaran memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, dari presentasi kelompok 3, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Ya, Kamel. Mengapa nilai luas pada jam bisa didapat 154 cm persegi? Ya, kenapa nilai luas pada jam bisa didapat 154 cm persegi? Ya, yang dijelaskan? L sama dikali R kuadrat Ya. sama dengan nilai sini yang digunakan berapa? Centimeter. Dikali sentimeter. Saya mengalihkannya dengan Nilai V-nya 22 kali 7 cm sama dengan 154 cm. Nah, jadi Aldi mengambil 22/7 karena apa, Aldi? Karena 22/7 karena 7 adalah kelipatan dari 7. Karena jari-jarinya itu kelipatan dari 7. Makanya Aldi menggunakan 22/7 ya. N-nya 7 dikali 7, jadi didapat hasil 154 cm persegi. Apakah Kamel sudah jelas? Jelas. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah hebat, luar biasa, semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, sudah paham apa yang Ibu ajarkan. Nah, sekedar tambahan dari Ibu ya, untuk hasil baik itu diameter, jari-jari, keliling, dan luas, itu jangan lupa ditulis satuannya. Apa satuannya tadi? Sentimeter. Satuannya tadi adalah sentimeter karena kita mengukurnya menggunakan penggaris ya. Jadi diingat, lain kali satuannya itu jangan lupa untuk ditulis. Paham? Paham. Sekarang dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira hal sulit apa yang kalian rasakan saat pembelajaran? Hal sulit apa? Menghitung diameter pada lingkaran. Menghitung diameter pada lingkaran. Apa lagi? Apa lagi? Saat mengalihkan kira-kira sulit tidak? Berarti sulit ya dalam mengalihkan berapa V-nya dikali nilai diameter atau jari-jari. Apa lagi? Saat menentukan nilai V sulit tidak? Saat menentukan nilai V sulit juga. Kapan menggunakan 22/7? Kapan menggunakan 3,14? Jadi kalian harus pahami ya, 22/7 itu digunakan saat perkalian itu atau diameter dengan jari-jari itu nilainya itu kelipatan dari 7. Kalau sulit dalam perkalian, kalian juga harus banyak-banyak berlatih soal perkalian ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian saat belajar pada pagi hari ini? Senang karena apa? Karena mendapatkan ilmu baru. Karena mendapatkan ilmu yang baru. Oke, sekarang dari pembelajaran ini agar kalian lebih memahami materi yang Ibu jelaskan.
mengingat materi yang lalu, unsur-unsur lingkaran. Perhatikan video. apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama pada suatu titik tertentu atau pada suatu titik pusat. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur lingkaran. Pada kesempatan kali ini, kita belajar 3 unsur lingkaran dulu ya. Yang pertama, jelaskan kalian perhatikan gambar tersebut. Ada sebuah titik berwarna merah. Nah, itu namanya titik pusat. Ada huruf O, jadi dinamakan titik O. Apa titik pusat itu? Sudah adakah yang tahu? Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Di sini titiknya berwarna merah. Lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Jadi di sini ketika titik merah diberi huruf O, maka lingkaran ini dinamakan lingkaran O. Nah, kita belajar unsur lingkaran yang kedua ya. Perhatikan gambar lingkarannya. Ada garis merah. Ada yang tahu apa nama garis merah itu? Itu namanya garis OA. Nah, itu namanya jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah suatu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Unsur yang ketiga. Perhatikan gambar, ada garis kuning. Nah, kira-kira apa namanya? Itu garis CD. Nah, garis CD ini disebut apa dalam lingkaran? Iya. Dia adalah diameter atau garis tengah. Apa diameter itu? Sudah ada yang tahu? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi, garis lurus ini harus melalui titik pusat ya. Jika ada garis lurus panjang tapi tidak melalui titik pusat, itu namanya bukan diameter. Jadi, syarat wajibnya harus melalui titik pusat. Perhatikan garis CD. Panjang diameter adalah OC ditambah OD. Maka diameter adalah 2 kali jari-jari. Di 3 unsur lingkaran. Semoga bermanfaat. Oke, itu sekedar penguatan dari pembelajaran Ibu. Sekarang dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang didapat pada hari ini? Ayo, ya Natasha. Kesimpulan bahwa untuk menghitung keliling dan luas lingkaran, kita harus tahu terlebih dahulu nilai dari diameter, lagi atau jari-jari. jari-jarinya. Baru setelah itu Masukkan ke dalam rumus dari keliling. Apa rumus keliling tadi? V dikali D. Ya, selanjutnya untuk mencari luas kita masukkan rumusnya yaitu L sama dengan V dikali R kuadrat. Oke, sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi untuk menguji kemampuan kalian sudah paham atau belum
jelaskan, kerjakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi dengan kelompoknya ya. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan lupa tulis nama kelas. Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Silakan kerjakan. Jangan lupa nama kelas. Ingat rumus. Nah, kalau ditanya keliling, rumus keliling tadi apa? Masukkan nilai dari yang diketahui. Itu menghitungnya tidak menggunakan penggaris. Dimasukkan ke dalam rumus. Ingat rumus dari keliling apa, yang diketahui apa. Nomor 1, 2 itu pilihan ganda. Yang soal isian baru jawab isian. Kalau pilihan ganda itu jawabannya disilang salah satu atau dilingkari salah satu. Oke, selesai? Selesai. Lembar jawabannya Ibu ambil. Sudah selesai, nah, lembar jawabannya. Oke, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Kalian sudah hebat, luar biasa.